warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin mukarramin wal muhtaramin para asatidzah, segenap hadirin jamaah salat subuh yang saya muliakan, wabil khusus guru-guru kita semua yang hadir tanpa kecuali, kita doakan semuanya Allah panjangkan umurnya dalam sehat walafiat, Allah berikan keberkahannya buat kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula Ketua Masjid Al-Bariyah, orang tua kita Bapak Haji beserta pengurus, juga Bapak Dr. Haji Rashid Ahmad selaku Ketua Forum Salat Subuh Gabungan beserta pengurus. Kita doakan juga semua Allah panjangkan umurnya dalam sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Syekhul Mu'adzib rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yudahi ahadun an ghairihi bila iznihi fil hayyi wa bila isaihi fil mayyiti fa in fa'ala walau jahilan lam yaqa anhu wala anil mubashir. Wala yudai ahadun an ghairihi, dan tidak boleh mengorbankan seseorang an ghairihi dari orang lain bila iznihi tanpa izinnya fil hayyi pada orang yang hidup. Sebentar lagi kita akan masuk hari raya Idul Adha, di mana sunnah kita berkurban. Kalau kita mau mengorbankan seseorang dan dia itu masih hidup, nggak boleh tanpa seizinnya. Jadi kita izin dulu. Contoh, si Fulan kita mau buatkan izin sama dia. Fulan, saya mau buatkan kurban untukmu, saya izinin. Baru hasil harus izin. Wabila isaihi fil mayit, tanpa wasiatnya pada mayit. Ini banyak. Kirim sapi 7 orang buat almarhum ibu saya, almarhumah ibu saya, almarhum bapak saya, kan banyak tuh, iya kan? Kalau tanpa izinnya nggak jadi, harus ada wasiat. Di masa hidupnya dia wasiat, nah baru jadi. Nah itu kalau ada wasiat nggak boleh makan, nggak boleh dimakan tuh dagingnya. Jadi harus ada wasiat. Kalau nggak ada wasiat nggak jadi. Maka panitia kudu paham. Ini siapa nih? 7 wasiat korban buat ini almarhum. Nah, ada wasiat nggak deh? Kalau ada wasiat nggak jadi. Harus ada wasiat. Jadi hidup minta izin, yang sudah meninggal ada wasiat. Fa'in fa'ala walau jahilan, jika dia lakukan walau jahilan, walaupun tidak tahu. Wah, saya kagak tahu nih. Dia lakukan, lam yaqa anhu wala anil mubashir, tidak jadi daripadanya dan tidak dari yang menyertainya. Nggak jadi korban, lagi biasa aja. Yang menyertainya tuh, pendermanya nggak jadi juga. Jadi harus apa nih? Ada wasiat dan ada izin. Izin yang hidup minta izin dulu, yang meninggal dunia ada baru jadi. Wa inna ma jaza wa faudain anil ghairi hayyan aw maitan bi ghairi iznihi, dan sesungguhnya melunaskan hutang orang lain, dari orang lain punya hutang, hayyan hidup, aw maitan atau sudah meninggal dunia, bi ghairi iznihi tanpa izinnya. Kalau ngelunasin hutang masih hidup tuh orang, dia nggak tahu kita lunasin,
Contoh, si A ngomong sama kita, si B punya utang amanah itu berapa, sejuta, nih mana bayarin utangnya, beres tanpa izin, ya. Meninggal dunia, si Fulan meninggal punya utang amanah itu 1 juta, nih mana bayarin utangnya, udah tanpa izin. Tuh, ya. Boleh melunaskan hutang orang lain hidup atau meninggal dunia tanpa izinnya. La tadhiyatu tidak boleh kalau kurban. Kenapa ya? Alasannya, elatnya li'annaha ibadatun, karena bahwasanya kurban itu ibadah. Kurban ibadah. Wa yufraqu bainaha wa bainas shadaqah. Dibedakan antara kurban dan antara sedekah. Berbeda nih. Kok ngelunasin hutang orang tanpa izin boleh, ngorbanin orang yang hidup tanpa izin nggak boleh, dibedakan. Bi anna tadhiyata, ya, bak di taswir gambarannya, bi anna tadhiyata, bahwasanya kurban tusbihul fida anin nafsi, menyerupai tebusan dari jiwa. Jadi kurban itu menyerupai tebusan jiwa. Fatawaqqafat alal izni, maka butuh korban berhajat izin, karena tebusan jiwa harus izin, ya. Jadi nanti panitia ini korban, ya, sodorkan nama nih buat siapa? Almarhumah. Ada wasiat? Oh, nggak ada wasiat, ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Niatin aja, yang korban kita niatin pahala buat orang tua kita, tuh enak nggak? Korban kita hasil, pahala buat orang tua kita dapat. Kalau nggak ada wasiat, ya, korban. Siapa yang korban? Kita. Ya, kalau bilang hasil dia ini korban, jadi nazar tuh. Jadi nazar itu korban sunnah. Ya, ada pendapat juga di sini kalau dimaksudkan menghabarkan itu korban, menurut Sayyid Umar Al-Bisri, wa mahallu wuqu'i qauli hal-zudiya nazran, bermula tempat jatuh ucapannya hadhihi nazar, ini korban, hewan korban sebagai nazar, ya, malam yaksidil ikhbar, selama dia tidak bermaksud menghabarkan, memberitahukan. Kalau dia nggak bermaksud, dia katakan hadhihi, ini hewan korban, jadilah nazar. Kalau dia maksud ngasih tahu, ngabarin, nggak, ya kan umumnya kita korban sunat maksudnya, maka udah korban sunnah, ya, karena kalau korban wajib nggak boleh makan gitu, ya, jadi nazar, Jadi butuh, ya, tebusan jiwa, butuh kepada izin. Kalau apa ya, kurban, kalau apa namanya, kalau donasi utang nggak butuh izin. Bi ikhlafi shadaqah, lain halnya sedekah. Itu kan sedekah. Kita membayarkan utang orang sedekah. Baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup, itu sedekah. Sedekah nggak butuh izin. Ya. Kenapa ya korban izin? Itu menyerupai tebusan jiwa, jadi butuh izin. Kadza fi Busral Karim, seperti demikian di dalam kitab Busral Karim. Far'un, hadza far'un, bermula ini cabang masalah. Mahallu tadhiyati baladul mudhahi, tempat orang yang kurban, tempat kurban, kota orang yang kurban. Ini kita dicondet sini, ya udah korbannya di sini aja. Cakep nggak itu? Iya, korban. Jadi tempat korban, kota orang yang kurban. Wa fi naqlil udhiyati, dan pada memindahkan hewan kurban, wajhani, dua jalan. Ini kita korbannya kemana? Oh deh, jauhan daerah kita, ke kampung, ya, dengan alasan di sini kan orangnya banyak yang mampu, di sana jarang makan daging nih. Udah dah kita kirim aja ke pelosok, ya, ke daerahnya. Kirim tuh, ya, itu ada kias ala nakli zakat, di kias atas memindahkan zakat, ya, dia nggak kasih zakat warga sekitar, tapi dia bawa apa nih, zakat dipindahin ke kampung lain, ya, ke kota lain, tinggal di Jakarta, Jawa Tengah zakatnya, tinggal di Jakarta, Jawa Tengah kurbannya, itu bagaimana hukumnya? Was-sahih huna al-jawaz, kaul yang sahih di sini boleh, ya. Kalau al-sahih, al-asah la yajuz, ya. Yang paling sahih nggak boleh,
Ya, qaul sahih al asah ya. Jadi kalau kata aswas sahih, kaul yang sahih, al asahu la yajuz. Kaul yang paling sahih enggak boleh. Tapi yang sahih boleh ya. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Kata fi kifayatil akhyar, seperti demikian di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Dan juga di dalam masalah korban suka kita dengar ya, apa namanya, memberikan upah dari hewan kurban. Contoh, yang potong ngomong, ini potong sapi, kulitnya anak ya, buat anak upahnya, enggak gitu kan? Bawa deh palanya, upahnya buat itu haram, nggak boleh. Wa yahrumu bai'u syai'in minal udhiyah hatta jildiha, haram menjual sesuatu dari hewan kurban hatta jildiha, sehingga kulitnya. Wa ja'lu ujratan lil jazad, dan menjadikan kulit sebagai upah buat tukang potong. Tukang potong nih jangan pakai ngomong, bilang aja B-nya berapa, 1,5 juta, udah, jangan pakai bilang itu jatahnya kulit upahnya tuh. Oh, ngupain. Kalau perlu yang cakep cacak aja udah, bagi-bagi. Iya. Wow, bagi aja, mau bikin apaan, kikil kek, bagi lu deh. Itu yang selamat itu. Nggak jadi apa? Nggak jadi omongan. Ini udah main nyedekin doang nih kulit, ada duitnya. Ya. Nah kan masalah kurban ini, kalau bagi orang miskin itu namanya tamlik. Kalau bagi orang yang mampu it'am. Kalau tamlik itu memiliki orang fakir. Contoh, dia dapat daging 2 kilo, orang fakir, dia jual tuh daging, nggak apa-apa, karena dia udah milikin. Ya. Nah, kenapa? Li'annal maksud naf'ul masakin. Karena maksud kemanfaatan, ya, maksudnya untuk kemanfaatan orang miskin. Wala yasulu dzalika bi mujarrad iraqatid dam. Tidak hasil demikian semata-mata mengalirkan darah, maka kasih dagingnya. Daging dikasih tuh fakir miskin. Payumal dikuhum, mereka memiliki dia tasarrufu fil lahmi, untuk mereka gunakan pada daging bima sya'u, dengan apa yang mereka inginkan, min bai'in wa ghairihi, dari menjual dan selainnya. Boleh dia jual, tapi kalau bagi yang mampu it'am. Dan jangan sapi orang pakai dijual, gitu diterima. Ini panitia, mana kulit? Wah, merasa panitia punya hak. Sini, ini kulit ada 10. Bayar sini 4 juta. Wah, terima duit. Hewan korban orang, upene nggak boleh. Ya, ntar kalau udah dipotong, ya, udah selesai beres, punya siapa itu kulit bagiannya? Tuh, makanya yang bagus udah cacak aja udah, bagi-bagiin, nggak jadi omongan. Mobil kikil kayak apaan kayak. Nah, kalau dibuat sendal, dibuat kulit, nah itu boleh, tapi tidak boleh disewain. Korban sunat misalkan dia korban. Nah, diambil tuh, dia buat sendal, dibuat apa, dimanfaatin, ya. Tapi tidak boleh disewain. Tuh, nggak boleh, udah sedekah, apa namanya, udah korban, kembali lagi kepada dirinya. Serahkan tuh. Ini banyak kejadian nggak begitu tuh? Iya, tukang-tukang beli kulit udah muter nih. Ini ada beli kulit, udah beli kulit, ya. Punya siapa hewannya? Yang punya aja nggak boleh ngejual, apalagi kita. Jangan ya. Nanti aja kalau udah selesai punya siapa tuh bagiannya. Dapat bagian, misalkan nah nih panitia dapat bagiannya tuh, mau dijual, nggak mampu, ya silakan. Kalau udah milik boleh, kalau belum dimilikin jangan. Ya kan belum dimilikin, hewan korban siapa itu? Ini nggak boleh, ya. Banyak hal semikian tuh, ya. Nah, jadi itulah hal yang terkadang terjadi dalam korban, mengorbankan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau memang ia ada wasiat, maka tidak boleh dimakan. Wa sunnatu ayakula minal ghahitil masunat. Sunat makan korban sunat in dhaha bi an-nafsi, jika dia korban dirinya. Bi khilafi ma la dhaha biha an ghairihi kamaitin bi syati fala yajuzu laul aklu minha. Lain halnya jikalau korban ya untuk orang lain, seperti sudah meninggal dunia dengan syaratnya, maka tidak boleh dia memakannya. Tuh, ya, nggak boleh. Kita korban wajib, kita nazar, nggak boleh makan. Kalau kemakan kita nggak tahu sekilo, ganti. Imam Syafi'i yang paling kuat ganti dengan harganya. Sekilo berapa? 150.000, bayar tuh. Makan 2 kilo 300.000. Ada yang mengatakan dengan bayar dengan dagingnya 1 kil, ada yang mengatakan musyarakah bersekutu dalam sembelihan yang lain. Wallahu a'lam.
Mudah-mudahan segini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.